Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Ninda Rozaini dan kedua rekan saya itu Depi Putri Yuliani dan Korsi Adana akan membahas tentang anatomi dan fisiologi tubuh pada manusia. Yang pertama yaitu pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan yang sangat kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur kebanyakan aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya. Karena pengaturan saraf tersebut, maka terjalin komunikasi antara berbagai sistem tubuh hingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Dalam sistem inilah berasal segala fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan gerakan. Jadi, kemampuan untuk dapat memahami, belajar, dan memberi respon terhadap suatu rangsangan merupakan hasil kerja integrasi dari sistem saraf yang puncaknya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku individu. Jaringan saraf ini terdiri dari neuroglia dan sel-sel penyokong serta neuron. Kedua jenis sel tersebut demikian erat berkaitan dan terintegrasi satu sama lainnya sehingga bersama-sama berfungsi sebagai satu unit. Kemudian, fungsi dari sistem saraf sebagai alat pengatur dan pengendali alat-alat tubuh, maka sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar, hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengendali. Sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh saraf, semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai pusat pengendali tanggapan. Saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Karena saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja seluruh alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat-alat tubuh kita. Kemudian, bagian-bagian sel saraf. Nah, sel saraf ini terdiri dari neuron dan sel pendukung. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Nah, badan sel atau perikarion ini suatu neuron mengendalikan metabolisme ke seluruh neuron. Bagian ini tersusun dari satu nukleus tunggal, kemudian badan isi, dan neurofibril. Kemudian ada dendrit. Nah, dendrit ini perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantarkan impuls ke sel tubuh. Kemudian ada akson. Akson ini suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson. Kemudian klasifikasi neuron. Nah, berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya, neuron diklasifikasikan menjadi neuron sensorik menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera atau suatu organ internal ke sistem saraf pusat. Kemudian, neuron motorik mempunyai impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Kemudian, neuron konektor ditemukan seluruhnya dalam sistem saraf pusat. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke interneuron lain. Kemudian,
Berdasarkan bentuknya, neuron dapat diklasifikasikan menjadi neuron unipolar, yaitu hanya mempunyai satu serabut yang dibagi menjadi satu cabang sentral yang berfungsi sebagai satu akson dan satu cabang perifer yang berguna sebagai satu dendrit. Jenis neuron ini merupakan neuron-neuron sensorik saraf perifer, yaitu misalnya sel-sel ganglion cerebrospinalis. Kemudian, neuron bipolar mempunyai dua serabut, satu dendrit dan satu akson. Jenis ini banyak dijumpai pada epitel olfaktorius dalam retina mata dan dalam telinga dalam. Kemudian selanjutnya neuron multipolar mempunyai banyak dendrit dan satu akson. Jenis neuron ini merupakan yang paling sering dijumpai pada sistem saraf sentral atau sel saraf motoris pada kornu anterior dan lateralis medula spinalis dan sel-sel ganglion otonom. Selanjutnya yaitu sel neuroglia. Nah, neuroglia ini mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Sedangkan sel sekwan merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron di luar sistem saraf pusat. Nah, neuroglia ini jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron dengan perbandingan sekitar 10:1. Kemudian yaitu selaput mielin. Nah, selaput mielin ini merupakan suatu kompleks protein lemak berwarna putih yang mengisolasi tonjolan saraf. Mielin menghalangi aliran natrium dan kalium melintasi membran neuronal dengan hampir sempurna. Selubung mielin ini tidak kontinu dan sepanjang tonjolan saraf dan terdapat celah-celah yang tidak memiliki mielin, dinamakan nodus Ranvier. Tonjolan saraf pada sumsum saraf pusat dan tepi dapat bermielin atau tidak bermielin. Serabut saraf yang mempunyai selubung mielin dinamakan serabut mielin dan dalam sistem pusat dinamakan massa putih. Serabut-serabut yang tak bermielin ini terdapat pada massa kelabu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Koshi Ardana. Selanjutnya ialah ada sel neuroglia, yang dimana sel ini mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhannya yaitu menyokong, melindungi dalam sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Kemudian ada 4 sel neuroglia yang berhasil diidentifikasi, yaitu yang pertama ada astrosit yang merupakan sel berbentuk bintang yang memiliki sejumlah prosesnya yang panjang, kemudian sebagian besar melekat pada dinding kapiler darah melalui pedikel atau kaki vaskular. Kemudian yang berfungsi sebagai sel pemberi makan bagi neuron yang halus. Yang kedua yaitu ada oligodendrosit yang menyerupai astrosit, tetapi badan selnya kecil dan jumlah prosesnya lebih sedikit dan lebih pendek. Yang ketiga ada migrolia yang ditemukan di dekat neuron dan pembuluh darah dan dipercaya memiliki peran fagositik. Kemudian yang keempat ada sel epidimal yang membentuk membran spitelial yang melapisi rongga cerebral dan rongga medula spinalis. Selanjutnya yaitu ada selaput mielin. Selaput mielin merupakan suatu kompleks protein lemak berwarna putih yang mengisolasi tonjolan saraf. Mielin ini menghalangi aliran natrium dan kalium dengan melintasi membran neuron dengan hampir sempurna. Selubung mielin ini tidak kontinu di sepanjang tonjolan saraf dan terdapat celah-celah yang tidak memiliki mielin yang dinamakan dengan nodus Ranvier.
Mielin ini berfungsi sebagai mempercepat perjalanan impuls dari transmisi di sepanjang serabut yang tak bermielin karena impuls berjalan dengan cara meloncat dari nodus ke nodus lain di sepanjang selubung mielin. Selanjutnya ialah ada neurotransmitter yang dimana merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Kemudian zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsi untuk daur ulang. Neuron transmitter ini merupakan cara komunikasi antara neuron. Setiap neuron melepaskan satu transmitter. Zat-zat ini menyebabkan perubahan permeabilitas sel neuron sehingga neuron menjadi lebih kurang dapat menyalurkan impuls. Diketahui terdapat 30 macam neuron transmitter ini, diantaranya adalah norepinefrin, acetilkolin, dopamin, serotonin, asam gamma, aminobutirat, dan glisin. Adapun sinaps merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor, dan merupakan satu-satunya tempat di mana suatu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron lain atau efektor. Di bawah ini merupakan gambar sinaps dari neuron, di mana ruangan antara satu neuron dan neuron berikutnya dikenal dengan celah sinaptik. Neuron juga merupakan yang dapat menghantarkan impuls saraf menuju sinaps yang disebut dengan neuron prasinaptik, dan neuron yang membawa impuls dari sinaps itu disebut dengan neuron postsinaptik. Selanjutnya saya akan membahas tentang impuls saraf. Adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Bisa saraf tidak menghantarkan impuls, maka disebut tersebut dalam keadaan istirahat. Salah satu sifat neuron yaitu permukaan luar bermuatan positif, sedangkan dalam bermuatan negatif. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang, yaitu reseptor, ke saraf sensorik, dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak, kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Gerakan tersebut adalah yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Dalam neuron ada 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel terdiri dari inti sel, anak inti sel, dan sitoplasma yang mengandung substansi kromatik, yaitu badan nutrisi serta serabut halus pada badan neuron dan disebut dengan neuroviril. Badan akan tampak jika dilihat melalui mikroskop atau menggunakan mikroskop elektron seperti retikulum endoplasma granuler yang tersusun sejajar antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dendrit adalah serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma. Pada dendrit memiliki badan dan mitokondria. Fungsi dendrit adalah menghantarkan impuls ke badan sel. Sedangkan akson adalah serabut panjang dari badan sel dan memiliki fungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Serabut akson itu tipis dan bentuknya panjang. Di dalamnya ada mitokondria, neuroviril, dan tidak ada badan nutrisel. Maka tidak terlibat sintesis protein. Akson diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kuningan yang disebut dengan selubung myelin.
Saraf pusat pada manusia. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibagi menjadi otak depan, otak belakang, dan otak tengah. Sedangkan sumsum tulang belakang terdiri dari 30 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen servikal, 12 pasang dari segmen thorakal, 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen sagralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut dengan selaput otak dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Otak terbagi dalam 3 bagian utama, yang tadi otak besar, cerebrum, otak kecil cerebellum, serta batang otak. Bagian-bagian otak ini saling bekerja sama untuk menjalankan serta tubuh, namun ketiganya memiliki spesifik fungsi yang masing-masing. Berikut penjelasannya, yaitu otak besar adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsi otak besar yaitu mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, serta emosi. Otak kecil disebut dengan cerebellum atau cerebellum adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Fungsinya yaitu mengontrol dan mengordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta bertahan tumbuh oleh postur tubuh. Bagian otak ini penting membantu seseorang untuk melakukan tindakan. Otak kecil adalah berfungsi untuk mengontrol dan mengordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Bagian otak ini penting untuk membantu seseorang melakukan tindakan yang cepat dan berulang, seperti bermain video game. Selain itu, otak kecil juga berperan dalam gerakan motorik halus seperti melukis. Sedangkan batang otak merupakan bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengandung serabut saraf yang berfungsi membawa sinyal ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, batang otak juga mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Sumsum tulang belakang merupakan bagian tubuh manusia yang memiliki peranan sangat penting. Hal ini dikarenakan sumsum tulang belakang memiliki fungsi yang terkait dengan sistem saraf. Sumsum tulang belakang telah dilindungi dengan tulang yang keras, yaitu ruas-ruas tulang belakang. Apa sih fungsi dari medula spinalis? Memiliki 3 fungsi penting dalam mengontrol, mengordinasikan tubuh manusia. Ketiga fungsi itu tentu dimiliki oleh sumsum tulang belakang. Selain itu, fungsi sumsum tulang belakang itu mengontrol sensasi, yaitu salah satu fungsi dari medula spinalis adalah mengumpulkan dan membawa sinyal atau menginformasikan sensori yang diterima dari anggota tubuh atau organ indera ke otak. Yang kedua, mengontrol gerakan dan kerja organ. Selain ke otak, medula spinalis juga berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Dan yang ketiga yaitu gerakan refleks. Medula spinalis juga berperan dalam mengontrol gerakan-gerakan refleks pada tubuh manusia. Pada gerakan refleks, impuls melakukan jalan pendek atau pintas, yaitu tanpa diolah terlebih dahulu oleh otak.
Contohnya seperti ini, gerakan refleks pada lutut yang tiba-tiba tersetak saat diketuk di titik tertentu. Saraf tepi pada manusia. Saraf tepi pada manusia terdiri dari otak dan serabut saraf sumsum tulang belakang atau spinali. Serabut saraf sumsum dari otak keluar dari otak, sedangkan serabut saraf sumsum tulang belakang keluar dari sela-sela ruas tulang belakang. Dibagi lagi menjadi dua, sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar adalah sistem saraf yang mengatur gerakan-gerakan yang disadari, yang terdiri dari 12 pasang serabut saraf otak dan 31 pasang serabut saraf tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tidak sadar mengatur gerakan di luar kesadaran diri. Contohnya gerakan otot jantung dan otot polos yang terdiri atas saraf simpatis dan parasimpatis, di mana fungsi kedua saraf ini antagonis berlawanan. Jika saraf simpatis meningkatkan denyut jantung, maka parasimpatis menurunkan denyut jantung, tetapi hal ini akan dikembalikan jika dalam proses makan. Dan yang terakhir itu kelainan-kelainan pada sistem saraf. Yang pertama itu stroke, yang kedua tumor, dan ketiga ayan atau epilepsi.